Selamat siang, hari ini kami akan menampilkan simulasi pemeriksaan kehamilan atau antenatal care ANC pada trimester pertama. Kasus ini melibatkan seorang perempuan usia 23 tahun, G1, P0, A0 dengan usia kehamilan sekitar 9 minggu. Pasien datang untuk pemeriksaan pertama kali didampingi oleh suaminya. Fokus simulasi ini adalah pada identifikasi masalah nutrisi akibat tos budaya, penalaran klinis dalam menangani risiko kekurangan protein, serta dokumentasi pada buku KIA. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya berbicara dengan Bapak dan Ibu siapa di sini? Nama saya Edi, dokter. Ya, Ibu Eni. Nama saya Martin. Ada yang bisa saya bantu Bapak dan Ibu? Jadi gini dokter, minggu lalu kita sempat tes pack dan kebetulan hasilnya positif. Jadi kita mau cek kehamilan aja sih kalau memang hamil itu. Ya, baik Ibu Eni. Saya sebelumnya izin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Pertama, apakah ini kehamilan pertama Ibu ya? Ya, Yang kedua, sebelumnya apakah Ibu sempat mengalami keguguran mungkin? belum pernah sih dokter. Belum pernah ya. Ibu ingat nggak masih kapan hari pertama haid terakhirnya Ibu? Apa ya dok? Sepertinya 20 Januari. 20 Januari ya. Berarti itu udah sekitar 9 minggu ya Ibu. Itu sekitar di semester pertama. Selama itu apakah Ibu merasa ada keluhan seperti nyeri ataupun mual muntah yang hebat ataupun pilek Ibu? Sepertinya belum ada, cuman lebih ke mudah lelah aja sih dokter. Kalau kemudian aja. Apakah Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit ya seperti hipertensi atau diabetes ataupun anemia Ibu? Kebetulan tidak dokter. Tidak ada ya. Oke. Kalau gitu saya mencoba tanya kalau bapaknya sekarang ya. Bapak gimana makannya Ibu? Biasanya mengonsumsi apa aja? Si ibu ini kalau makan dia menghindari ini dok, makan ikan, makan telur sama makan daging karena katanya takut nanti anaknya pas lahir bau amis, sama takut nanti pas anaknya lahir kegedean jadi susah akhirnya. Pas itu sih lihat dari sosmed ya. Iya gitu dok. Oh, berarti ibunya menghindari makan ikan dan telur berarti ya? Karena takut seperti itu. Halaman 96 berisi pencatatan pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Bagian ini diisi oleh tenaga kesehatan, di mana mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan. Tanda kutip diisi oleh tenaga kesehatan, yang artinya hanya dokter, bidan, atau perawat yang boleh mengisi dan menandatangani. Kemudian ada juga instruksi kuning, di mana tenaga kesehatan wajib mencatat dan memberi paraf sesuai pelayanan yang dilakukan. Paraf diberikan di atas atau di bawah tabel. Contoh pada kasus pasien di video ini, data pasien akan ditulis pada kolom trimester 1 dan kunjungan pertama. Yang pertama ada tanggal dan tempat. Tanggal periksa berisi tanggal ibu datang untuk antenatal care. Tempat periksa merupakan lokasi pelayanan, seperti puskesmas, RS, klinik, atau praktik bidan. Lanjut ke bagian catatan pemeriksaan. Pemeriksaannya berupa pemeriksaan fisik. Bagian ini terdiri dari berat badan, yang tujuannya untuk memantau kenaikan berat badan selama kehamilan. Normalnya naik bertahap, kurang lebih 11-16 kg totalnya. Untuk tinggi badan, itu diukur sekali, hanya di awal. Tinggi badan ibu yang kurang dari 145 cm itu memiliki resiko panggul sempit. Lingkar lengan atas atau lila juga penting untuk menilai status gizi ibu. Lingkar kurang dari 2-3,5 cm memiliki resiko KEK atau kekurangan energi kronis. Tekanan darah juga perlu didata untuk mendeteksi hipertensi atau preeklamsia. Tekanan darah normal itu kurang dari 140/90 mm Hg. Lanjut ke tinggi rahim atau TFU, yang digunakan untuk menilai pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan. Dan yang terakhir di pemeriksaan fisik adalah letak dan denyut jantung bayi. Letak menunjukkan posisi kepala atau sungsang. Untuk denyut jantung normal itu berkisar antara 120-160 denyut per menit. Setelah catatan pemeriksaan fisik, terdapat bagian status imunisasi dan intervensi. Untuk status imunisasi, itu difokuskan pada imunisasi tetanus, atau disingkat TT. Bertujuan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Biasanya, imunisasi tetanus ini diberikan secara bertahap, yaitu 1 hingga 5 kali. Imunisasi tetanus biasanya diberikan pada kunjungan pertama kehamilan atau sesegera mungkin setelah hamil diketahui. Setelah status imunisasi, terdapat bagian konseling. Berisi data apa yang diedukasikan kepada ibu di kunjungan tersebut. Misalnya terkait nutrisi, tanda bahaya kehamilan, dan persiapan persalinan. Kemudian bagian screening dokter. Bagian ini berisi evaluasi oleh dokter untuk mendeteksi faktor resiko kehamilan yang tidak normal atau membutuhkan tata laksana lebih lanjut. Biasanya dilakukan jika ada temuan abnormal atau pasien masuk kategori resiko, di mana akan dilakukan anamnesis mendalam, identifikasi faktor resiko, pemeriksaan fisik, dan clinical decision beserta KIE. Lanjut ke hal penting yang tak boleh terlewatkan adalah suplementasi. Contohnya seperti pemberian tablet tambah darah, berisi Fe dan asam folat yang minimal 90 tablet selama kehamilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah anemia. Bisa juga memberikan MMS atau multiple mikronutrien suplemen jika tersedia. Lanjut ke pemeriksaan laboratorium. Bagian ini terdiri dari pemeriksaan hemoglobin, yang bertujuan untuk mendeteksi anemia, dan kadar normal pada ibu hamil adalah lebih dari sama dengan gram per dl. Pada kasus di video ini, pasien memiliki kadar hemoglobin 11,5, yang dimana masih normal tapi borderline. Golongan darah juga penting untuk transfusi dan deteksi resus. Kemudian pemeriksaan protein urin, yang bertujuan untuk mendeteksi preeklamsia, yang dimana jika hasilnya positif itu harus diwaspadai. Terakhir adalah pemeriksaan gula darah, yang tentunya berfungsi untuk screening diabetes gestasional. Selain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang juga penting untuk didata. Contoh pemeriksaan penunjangnya adalah USG. Tujuannya untuk melihat usia kehamilan, pertumbuhan janin, letak plasenta, dan kelainan. Selanjutnya adalah screening penyakit infeksi. Screening ini berfokus pada triple eliminasi yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis B. Ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk mencegah penularan ibu ke bayi.
Dan yang paling terakhir pada tabel ini adalah tata laksana kasus. Diisi jika ada masalah seperti anemia, hipertensi, dan infeksi. Bagian ini berisi terapi atau rujukan. Selanjutnya pada halaman 99 dan 100 terdapat bagian pemeriksaan dokter trimester 1, di mana umur kehamilannya ini kurang dari 12 minggu, dan ini diisi oleh dokter dengan cara anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan untuk menilai resiko kehamilan saat ini normal atau kehamilannya bermasalah. Untuk bagian yang pertama itu ada identitas dan konsep, di mana untuk identitas ini ada nama dokter, kemudian tanggal periksa dan juga konsep. Kemudian di bagian yang kedua itu terdapat pemeriksaan fisik, di mana di sini yang diperiksa itu ada konjungtiva, dicek apakah anemia atau tidak, kemudian skleranya apakah ikterus atau tidak, kemudian untuk kulit, leher, gigi, mulut itu apakah normal atau tidak, apakah ada infeksi mungkin, dan juga dicek THT apakah ada infeksi atau tidak, jantung dan paru apakah ada kondisi kardiopulmoner, terus perut apakah ada nyeri dan apakah ada massa, dan tungkai apakah ada edema atau tidak. Dan di kasus ini semuanya normal, jadi tidak ada anemia, tidak ada ikterik, kemudian sisanya itu normal. Jika nanti tidak normal bisa ditulis untuk keterangannya di kolom sebelah kanan. Kemudian bagian yang ketiga itu ada USG trimester 1, di mana di sini ada HPHT atau hari pertama haid terakhir. Ini ditanyakan ke pasien dan digunakan untuk menghitung usia kehamilan. Kemudian yang kedua ada keteraturan haid, di mana ini ditanyakan juga ke pasien apakah haidnya teratur atau tidak. Ini penting untuk akurasi perhitungan usia. Kemudian ada umur kehamilan berdasarkan HPHT atau berdasarkan hari pertama haid terakhir. Dan ini ditanyakan juga ke pasien tadi, kemudian bisa dihitung dengan rumus Nagel untuk interpretasi dari pertumbuhan janinnya. Kemudian selanjutnya ada HPL berdasarkan HPHT, di mana berdasarkan tadi 9 minggu 3 hari itu hari perkiraan lahirnya itu adalah 1 November 2026. Kemudian yang selanjutnya ada umur kehamilan berdasarkan dari USG. Ini akan dilihat berdasarkan disesuaikan dengan hasil USG. Kemudian ada hari perkiraan lahir berdasarkan USG itu November 2026. Dan yang bagian keempat itu ada hasil detail USG, di bawahnya ada jumlah gestational sac, di mana ini adalah kantung kehamilan untuk mengkonfirmasi kehamilan dan mendeteksi kembar, atau juga mendeteksi dari pseudo gestational sac atau ektopik. Kemudian untuk diameter gestasionalnya digunakan kalau embrionya belum terlihat. Kemudian jumlah bayinya untuk mendeteksi kehamilan kembar sejak awal, ini menentukan apakah ada risiko tinggi, kemudian untuk monitoring. Kemudian selanjutnya ada CRL atau crown rump length, di mana ini adalah jarak puncak kepala ke bokong. Dan ini pengukuran utamanya itu di trimester 1, ini digunakan untuk menentukan usia yang paling akurat dan untuk koreksi dari hari perkiraan lahirnya. Kemudian ada letak produk kehamilan, ini untuk membedakan intrauterin atau normal dan juga extrauterin atau yang ektopik. Kemudian selanjutnya pulsasi jantung, ini menentukan viabilitas janin. Normalnya itu kurang lebih 120 sampai 180 BPM. Kemudian kecurigaan temuan abnormal, ini dilihat apakah ada kelainan untuk mendeteksi dini, misalnya seperti abortus imminens ataupun kehamilan ektopik, mola hidatidosa ataupun janin tidak berkembang. Yang di sini tidak terdapat. Kalau misalnya terdapat bisa disebutkan di sebelah kanannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bagian hasil USG, itu merupakan bagian yang kosong dan besar, di mana itu bisa menaruh foto dari hasil USG, bisa ditempel ataupun dijepret. Ini penting karena menentukan usia kehamilan atau CRL, kemudian menilai lokasi dan jumlah janinnya, dan deteksi dini dari kelainan-kelainan yang ada. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan laboratorium, di mana di kanan atas diberikan dulu tanggal pemeriksaannya, kemudian ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kalau seandainya ada anemia, kemudian melihat golongan darah serta resusnya, dan mendeteksi diabetes gestasional awal ataupun apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian lakukan triple eliminasi, di sini diisi H itu HIV, S itu sifilis, dan hepatitis B, di mana reaktif atau non-reaktif, dan di kasus ini semuanya non-reaktif. Rencana tindak lanjutnya bisa diisi sesuai dengan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada screening kesehatan jiwa. Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah ada depresi, kecemasan, atau stres pada ibu hamil. Dan ini diisi saja sesuai kondisi ibunya. Jadi screening kesehatan jiwa ya atau tidak. Kalau di kasus ini tidak, kemudian tindak lanjutnya itu edukasi atau konseling. Kalau di sini edukasi karena tidak ada screening kesehatan jiwa. Kemudian perlu rujukan ya atau tidak, di sini tidak. Dan bagian selanjutnya itu kesimpulan, di mana ini berisi ringkasan dari status ibu dan janinnya, dan juga rekomendasi, di mana isinya itu rencana tindak lanjut. Jadi kalau untuk rekomendasi di kasus ini itu melakukan konseling gizi, kemudian konsumsi asam folat dan tablet tambah darah. Kemudian kontrol kembali 4 minggu atau jika ada tanda bahaya dari kehamilan. Dan contoh lainnya kalau ada masalah itu bisa dirujuk juga ke spesialis obgyn dan bisa diminta evaluasi ulang tiap sekian minggu. Halaman 101. Berisi catatan pelayanan kesehatan ibu di trimester 1. Halaman ini berisi rekam medis longitudinal antenatal care, STEM, dan paragraf sesuai layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagai media komunikasi antar tenaga kesehatan dan bukti legal pelayanan medis. Jadi ini bukan sekedar catatan, tapi dasar pengambilan keputusan klinis selanjutnya. Format halaman ini sebenarnya mengikuti konsep SOAP, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan. Hal pertama yang perlu diisi tentunya tanggal periksa dan paraf. Baru masuk ke bagian SOAP. Dimulai dari S untuk subjektif. Fungsinya untuk menangkap keluhan dan riwayat pasien. Keluhan utama itu bisa berupa tanda bahaya seperti perdarahan, nyeri perut, atau mual muntah berat. Selain itu, diisi juga HPHT untuk hitung usia, riwayat obstetri atau GPA, riwayat penyakit, hingga pola makan atau kebiasaan jika relevan. Setelah S ada O untuk objektif. Fungsinya untuk mendata hasil pemeriksaan. Bagian ini berisi KU, TTV, status generalis, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, pemeriksaan obstetri, seperti DJJ dan TVU. Kemudian jika ada berisi hasil USG atau lab singkat. Fungsinya untuk menilai kondisi ibu, kondisi janin, dan status gizi. Setelah O ada A untuk assessment. Fungsinya untuk diagnosis atau penilaian klinis. Ini adalah ringkasan diagnosis utama.
Bagian ini berisi status obstetri dan usia kehamilan. Contohnya, G1 P0000, usia kehamilan 9 minggu. Dan bagian terakhir dari SOAP adalah P atau plan, yang berisi intervensi setelah peninjauan hasil pemeriksaan. Bagian plan ini terdiri dari pemeriksaan atau disingkat DX. Hal-hal yang diperiksa itu contohnya seperti hemoglobin, golongan darah, dan triple eliminasi. Kemudian ada terapi atau disingkat TX, yang minimal sekali diberikan tablet penambah darah. Setelah terapi ada edukasi, ini wajib ada. Edukasi yang diberikan itu bisa terkait gizi ibu hamil, tanda bahaya kehamilan, dan kepatuhan minum obat. Dan yang paling terakhir adalah rencana kontrol. Ini berisi tentang kapan pasien harus kembali untuk kunjungan. Pada kunjungan pertama, dokter menganjurkan pemeriksaan USG, screening kesehatan jiwa, serta pemeriksaan laboratorium sebagai bagian dari evaluasi awal untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan janin secara menyeluruh. Baik Ibu Eli, berdasarkan hasil wawancara tadi dan pemeriksaan yang sudah kita lakukan mengenai kondisi ibu saat ini, kehamilan ibu sudah masuk usia 9 minggu atau yang biasa kita sebutnya itu dengan trimester pertama. Sejauh ini kondisinya itu tidak ada tanda bahaya ya Ibu, seperti pendarahan maupun juga nyeri yang hebat. Jadi sejauh ini kehamilannya berjalan dengan normal dan stabil ya Ibu. Oh, syukur ya dok, kalau kayak gitu. Ya, tapi saya perlu mengingatkan satu hal penting ya Ibu, terkait cerita Ibu tadi yang menghindari makanan seperti telur, ikan maupun daging ya. Iya benar dok. Nah, ini yang penting ya Ibu. Kalau Ibu sering menghindari makanan tersebut, Ibu bisa berisiko mengalami kekurangan protein. Nah, padahal di masa awal kehamilan ini, tubuh Ibu itu perlu berbagai protein dan juga asupan gizi untuk baik bagi Ibu dan juga pembentukan organ janinnya Ibu. Jadi kalau asupan proteinnya nanti kurang, bisa berdampak ke pertumbuhan janin yang tidak optimal dan juga kesehatan ibunya sendiri. Saya paham Bu, informasi sekarang udah dapat di mana-mana aja, seperti misal di media sosial. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita melihat informasi tersebut yang baik atau yang salah. Jadi secara medis, mengonsumsi seperti ikan, telur maupun daging itu sangat dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi ikan, telur, daging tuh beneran nggak bikin amis dan bayinya besar gitu ya dok ya? Tidak ya Bu, itu cuma mitos saja. Yang terpenting adalah jumlah seimbang, bukan untuk dihindarinya. Untuk kedepannya ibu bisa mulai menerapkan pola makan gizi seimbang, dimulai dari karbohidrat seperti nasi, roti dan juga kentang, kemudian protein seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe, serta sayur dan buah-buahan untuk kecukupan serat dan vitaminnya. Makanya nanti 3 kali sehari ya Bu, supaya kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nantinya juga saya akan berikan tambahan tablet darah ya Ibu, untuk nanti mencegah anemi dan juga membantu pembentukan darah baik bagi ibu dan juga janinnya. Nanti minum itu 1 kali sehari, minumnya malam sebelum tidur. Sebaiknya diminum barengan dengan air putih ataupun dengan jus. Jangan diminum barengan dengan kopi atau teh ya Ibu, nanti itu bisa menghambat penyerapannya. Dokter, kalau misalnya keluhan mualnya itu bagaimana dok? Nanti kalau mual itu ibu bisa boleh minumnya itu setelah makan ya Ibu. Tapi Ibu perlu waspada nanti ya kalau ada tanda-tanda bahaya, misalnya seperti muntah berlebihan sampai tidak nafsu makan, kemudian pendarahan dari jalan lahir, kemudian nyeri perut hebat dan juga pusing serta lemas. Nanti kalau ada tanda bahaya seperti itu, Ibu bisa langsung datang segera ke sini ya, atau mungkin bisa ke puskesmas terdekat ya Ibu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi ya Ibu? Tidak. Baik Ibu. Baik Ibu, mungkin jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk ini sudah saya siapkan untuk resepnya serta obatnya, mungkin bisa Bapak dan Ibu bawa. Kemudian di sini ada lagi satu ya Ibu, tentang di sini saya akan berikan Ibu buku KIA. Dan di buku KIA ini nanti lembar paling depannya itu di sampulnya ini Ibu bisa isikan identitasnya. Kemudian setelah Ibu isikan identitasnya, di halaman paling depan ini ada lagi selanjutnya, di sini ada perjalanan Ibu menjadi seorang ibu, kemudian masa kemasan pada kehamilan. Nah di sini kan tadi seperti yang saya sampaikan, Ibu baru sampai di trimester 1 ya, usia sekitar 9 minggu ya kehamilannya. Nanti di sini Ibu bisa baca-baca. Kemudian tadi saya juga ada berikan Ibu obat tablet tambah darah. Nanti setiap Ibu selesai minum, di sini bisa Ibu isikan terkait obatnya itu. Kemudian di sini ada tanda-tanda bahaya untuk di trimester 1. Kemudian perawatan sehari-harinya untuk ibu hamil. Di sini juga ada lembar pemantauan untuk ibu hamilnya. Ibu bisa baca-baca lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kelas ibu hamil. Nanti bila ibu ada kelas ibu hamil, ibu bisa isikan absensi kehadirannya di sini. Dan untuk selanjutnya ini mungkin di trimester 2 dan selanjutnya ini ibu bisa baca lebih lanjut untuk ilmunya ibu sendiri ya, pembekalan selama masa kehamilan. Mungkin segitu aja Ibu, udah cukup. Ini buku KIA-nya saya kasih gitu ya.